diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Hai Kids at Home semuanya. Thank you ya Abri udah bawain ayat hafalan. Tadi Kids at Home masih inget kan di mana ayat hafalannya? Masih kan? Di mana? Iya, Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman yang kita punya itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, dan bukti ya bahwa di dalam kita ada Tuhan Yesus yang selalu sama-sama dengan kita. Nah sekarang Kids at Home kita mau memuji Tuhan, kita mau semangat, kita mau katakan bahwa semua yang kita lakukan itu adalah alasannya Tuhan aja, oke? Nah sekarang kita mau siap-siap, coba semua bangkit berdiri juga, semua diajakin yang di sebelah kiri kanannya, mungkin ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak, coba diajakin semuanya, kita mau move ya. Yeay! Every step I take in you. You find my way, Jesus. Every breath I take in you. Whoa, oh, waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Semuanya semangat memuji Tuhan. Sekali lagi ya. Sing. Every move I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Every step I take in you. You find my way, Jesus. Every breath I take in you. Whoa, oh, waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Oh mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Yeay, tadi kita udah nyanyi bahwa every move I make in you, Jesus. Nah sekarang everything I am is for you God. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu ini yang kedua. Kita mau nyanyikan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan adik-adik semuanya bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin.
adik-adik Kids at Home, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa ya yang akan bawain firman Tuhan hari ini? Nanti deh bakal jadi surprise ya. Pokoknya adik-adik semuanya harus fokus, oke? Tapi sebelumnya kita mau doa untuk persiapan firman Tuhan dulu. Yuk doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mengangkat tangan kami sudah dance buat Tuhan, kami move buat Tuhan, dan bahkan kami bilang bahwa semua yang kami lakukan Tuhan, setiap hari itu semuanya untuk Tuhan. Dan kami lakukan itu karena Tuhan sangat mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, Kids at Home, mau dengar firman Tuhan, Engkau yang berbicara dalam hati kami, dan juga memberkati Miss yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan Miss Rara. Hai Kids at Home, selamat hari Minggu ya semuanya. Dan terima kasih Miss Vita untuk praise and worship-nya. Nah sekarang hari ini sama Miss Rara kita mau belajar firman Tuhan bareng. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu ya. Yuk, ayo tadi habis lompat-lompat ya, habis berdiri, habis praise and worship, kita mau duduk, kita mau berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan baik sama hidup kami, kalau Tuhan menyertai kami selama seminggu terakhir ini Tuhan. Tuhan, tadi kami udah nyanyi untuk Engkau, memuji Engkau, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau jadi murid yang mendengarkan firman Tuhan, supaya nanti firman Tuhan yang kami dengar bisa kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah kids, kita hari ini mau belajar dari Matius 8 ayat 5-13 tentang Jesus cares about us and He's in charge in our lives. Nah jadi Tuhan Yesus peduli sama hidup kita dan Dia adalah pribadi yang mengendalikan atau memimpin hidup kita. Nah, jadi hari ini kita mau belajar dari cerita tentang seorang kapten tentara di kerajaan Romawi yang mempunyai pelayan atau hambanya sedang sakit, kids. Nah, jadi ceritanya adalah kapten Romawi ini datang kepada Yesus dan dia bilang kalau hamba atau pelayannya sedang sakit. Lalu Yesus bilang, "Oke, ayo kita ke rumahmu sekarang." Tapi kapten Romawi ini merasa tidak layak kalau Yesus datang ke rumahnya. Lalu di situ kapten Romawi bilang, Yesus, engkau tidak perlu datang ke rumahku. Cukup katakan saja, misalnya katakan kalau hambanya sembuh gitu. Lalu dia akan pulang ke rumah dan dia percaya ketika dia menyampaikan perkataan Yesus, hambanya sembuh. Nah, di sini Yesus kagum kids dengan iman Kapten Romawi ini. Karena Kapten Romawi ini sangat percaya akan kuasa Yesus, akan kekuatan Yesus untuk menyembuhkan hambanya meskipun Yesus tidak perlu datang ke rumahnya dan menyembuhkan langsung hamba dari Kapten Romawi ini. Nah, kids, jadi di sini kita belajar kalau Yesus punya kekuatan yang sangat besar, kalau dia punya kuasa yang sangat besar untuk dapat menolong hidup kita. Karena Yesus peduli ya kids sama hidup kita. Ayo sekarang Miss Rara mau tanya, siapa yang percaya kalau Yesus peduli sama hidup kids semua? Angkat tangan? Oke, Miss Rara juga angkat tangan karena Miss Rara percaya kalau Yesus peduli sama hidup Miss Rara dan peduli sama hidup kids di rumah semua ya. Nah, karena Yesus peduli sama hidup kita, Yesus sayang sama kita, jadi Yesus pun juga punya kendali, juga punya kuasa untuk menuntun kita kids dan menolong kita kalau misalnya kita kesusahan. Nah, misalnya kids, Miss denger minggu ini sama minggu depan lagi minggu ujian kan, lagi exam week ya. Nah, mungkin kita merasa takut, waduh kita udah belajar dengan sungguh-sungguh tapi tetap ada ketakutan, bisa nggak ya nanti ngerjain soalnya, bisa nggak ya nanti
mendapatkan nilai yang bagus, bisa nggak ya memberikan yang terbaik. Mungkin ada ketakutan atau keraguan ya kids ya. Nah tapi kids, kita juga harus belajar percaya kalau ketika kita sudah melakukan yang terbaik, ketika kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah coba kerjain soal di rumah, udah belajar sama papa juga. Nah kita juga harus percaya kalau Yesus juga menolong kita kids. Tuhan Yesus menolong kita dalam mengerjakan soal-soal ujian. Nah kids, semoga sharing firman hari ini kita mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan iman kalau Tuhan Yesus sayang sama hidup kita dan peduli sama hidup kita, dan Yesus punya kendali, punya kuasa untuk menolong hidup kita ya kids ya. Nah sekarang kita mau art and craftnya sama Miss Yana. Yuk sekarang kita panggil Miss Yana untuk kita art and craft bareng. Ayo Miss Yana, kita art and craft bareng. Hai Kids at Home, ketemu lagi nih sama Miss Yana. Kira-kira sesi art and craft kita hari ini mau buat apa ya? Ada yang bisa nebak nggak kira-kira ini apa? Ya betul, kalender. Jadi hari ini Miss Yana akan ngajak kalian untuk sama-sama membuat make your own calendar. Yuk sama-sama kita lihat bahannya apa aja. Nah ini dia bahan-bahannya. Kertas warna, kemudian ada penggaris, pensil, gunting, dan juga ada lem atau kamu juga bisa pakai double tape. Yang terakhir adalah spidol. Nah, sekarang kita sama-sama buat ya. Let's go. Oke kids, yuk sama-sama kita buat ya. Ambil kertas yang A4-nya. Terserah mau warna apa aja. Miss Yana kali ini pakai warna pink. Kemudian ambil penggaris dan setelah itu pensil ya. Sekarang kita akan ukur dulu nih. Dari ujung sini 4 cm. Kemudian di bawahnya juga 4 cm. Kemudian kita garis. Ya. Sisi satunya lagi juga jangan lupa nih. 4 cm. Dan yang di bawah juga 4 cm. Oke. Sekarang kita hubungkan. Kemudian kita tekuk seperti ini. Oke. Nah, sisi satunya juga ya, jangan ketinggalan. Ya. Kita rekatkan ya, biar dia mantap gitu posisinya. Nah, kemudian kita akan lem dan nanti kira-kira akan jadi seperti ini. Oke. Kita tekuk ya, seperti ini. Kemudian bagian bawahnya kita lem ya, biar kencang gitu, biar berdirinya bisa kokoh alas kalender ini, oke? Kalian bisa pakai lem, bisa juga pakai double tape. Nah kali ini misalnya pakai lem. Ini kita rekatkan ya. Oke. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, kita taruh dulu. Dan kita buat
tempat untuk tanggalan-tanggalannya ya. Yuk, mari kita buat. Nah, sekarang kita akan buat untuk nanti taruh tanggalan dan bulan gitu ya. Sekarang kita akan buat pakai kertas berwarna juga. Kalau bisa yang lain warna ya, jadi warnanya bisa macam-macam gitu. Oke, nah ini kita buat 12 kali 12 cm. Oke. Nah, kita garis seperti ini. Oke. Sehingga membentuk segi 4 ya. Oke, seperti ini. 12 kali 12. Oke. Setelah itu kita gunting. Kita gunting ya. Nah, kalian nanti bikin segi 4 12 kali 12 ini sebanyak 3 buah ya. Kalau Miss Yana mau kasih contoh nih, Miss Yana pakai warna hijau untuk kali ini, oke? Yuk, sekarang sama-sama kita lipat ya. Oke, sini kita ukur dulu 3 cm. Ini juga 3 cm. Ini. Ya, ini 3 cm, 3 cm. Oke, setelah itu kita lipat sesuai dengan garisnya ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kita ukur lagi nih 3 cm dari sisi sini, kemudian di bagian bawahnya ini kita garis ya. Oke. Nah, sisi sebelah satunya juga nih 3 cm. Ini oke, kemudian kita lipat. Nah, supaya memastikan lipatannya tuh kokoh gitu ya, kita bisa pakai penggaris ini. Sisi lainnya juga. Nah, ini kita lipat ke belakang. Nah, ini sesuai dengan lipatan yang tadi ya. Kemudian kita rekatkan dengan lem atau double tape.
sebelah sini juga. Oke, nah tadi kan Miss Yana bilang untuk ada 3 kertas yang berukuran 12x12. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Kan? Akan ada 3. Nah, nanti rencananya Miss Yana tuh mau seperti ini. Yang ungu itu di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian yang hijau nanti di di tengah-tengah. Gitu. Oke, sekarang kita tentukan dulu ya. Jadi di sebelah kiri ini nanti akan menjadi tanggalannya. Kemudian di sini nanti akan menjadi bulannya. Nah, di sini nanti akan menjadi harinya. Sekarang isiannya kita buat seperti ini ya. Misalnya taruh sini dulu. Oke, sekarang kita akan buat kalau tadi kan Miss Yana bilang di sini tanggal, kemudian ini bulan dan ini hari kan. Jadi date, month, ini kemudian day. Nah, jadi isiannya itu di sini akan seperti ini gitu ya. Akan kita masukkan seperti ini. Kemudian nanti juga akan masukkan di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk ukurannya itu cukup kecil, yaitu 4 cm dikali 5 cm. Jadi 4 cm dikali 5 cm. Nah, kebenaran Miss Yana udah buat beberapa nih, jadi udah nyicil nih. Soalnya kan kalau misalnya tanggalan, berarti kita harus membuat kotak-kotak 4 cm kali 5 cm ini sebanyak 31. Sedangkan untuk bulan, berarti kita harus membuat kotak ini sebanyak 12. Nah, sedangkan untuk hari, berarti kita cukup membuat 7. Oke, nah sekarang kita mulai dulu dari tanggal ya. Pakai spidol hitam. Oke. 1. Misalnya ya tanggal 2. 3. 6, 7. Nah, seperti ini kira-kira kalau tanggalnya. Kemudian misalnya juga udah buat nih untuk bulan dan kemudian untuk hari. Nah, sekarang kita akan buat tulisan ya untuk di sininya, di depannya. Di depan kotak-kotak ungu, hijau, dan ungu ini. Oke, nah ini salah satu contoh yang Miss Yana tadi udah buat adalah date. Date berarti di sini ya. Kemudian ini day. Day berarti di sebelah sini. Oke, nah berarti yang belum kita buat nih adalah month-nya kan. Oke. Cara buatnya mudah sekali. Jadi kalian ambil spidol hitam. Nah, kemudian kalian tulis month. Ya. Oke, nah kemudian kita gunting tulisannya. Seperti ini ya. Nah, oke, sudah. Nanti kita akan taruh di sini. Yuk, kita lem dulu ya. Mulai dari D. Oke, jadi
Jadi kalian juga bisa pakai double tape. Cuman kalau Miss Yana pakai lem kali ini. Kalau ada yang dirasa, wah ini kayaknya kurang ini nih, kurang lemnya nih, nah, tinggal tambahin lagi. Oke. Kemudian sekarang bulannya. Ini tuh seru banget loh, kalian bisa setiap hari ketika bangun tidur, wah langsung ganti tanggalannya. Seru banget. Oke, Oke, wah ini kok jadi buka lagi ya. Kita lem lagi. Oke, nah sekarang day-nya. Oke, nah ketika sudah lengkap nih tiga-tiganya ya, kita ambil yang tadi. Nah, ini dia. Yuk, sekarang mari kita susun dari ini dulu ya. Ini kita juga bisa pakai double tape. Selain itu, pakai lem. Kita pastikan benar-benar ini ya, menempel gitu, biar nggak jatuh-jatuh kan nanti. Kita sambil direkatkan dari belakang gitu ya. Wah, ini belum kencang nih. Kemudian sekarang bagian bulannya. Nah, kira-kira ya dengan jarak sebelah-sebelahnya. Oke. Biar pas gitu, dilihatnya enak. Oke, nah kita dari belakang juga bisa direkatkan. Soalnya ini kan agak tebel ya setelah kita lipat-lipat kanan. Oke, sekarang bagian yang terakhir. Tapi sebenarnya ada bagian yang terakhir lagi, tapi tunggu dulu ya habis ini. Oke, kita lem. Ya, lem. Oke. Kita rekatkan ke pinggan yang terakhir. Wow. Wah. Serunya. Oke. Nah, seperti janji Miss Yana, yang terakhir adalah tahunnya dong, ya kan? 2021. Jangan lupa untuk ditaruh. Sama juga ya, tadi kita pakai spidol, kemudian kita tulis tahunnya di karton gitu ya, atau kertas warna juga boleh. Kemudian kita gunting dan kita tempelkan di tengah-tengah seperti ini. Nah, jadi deh kalender kita. Ya, make your own calendar. Nah, gimana tadi art and craft-nya? Seru banget kan? Seru dan berguna banget ya pasti ini. Nah, kalian bisa sama-sama coba buat di rumah, mungkin sama papa mama, mungkin juga sama kakak atau adik, oke? Atau mungkin juga sama-sama teman lewat online gitu kan ya, bisa juga ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi ya dengan Miss Yana di sesi art and craft berikutnya. Bye, happy Sunday! Did you have fun? Awesome! Now we're so ready to enter Sunday school. But first, let's pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, so we can forgive us our debts as you forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever.
Thank you, Lord, for today's Sunday school and that we had plenty of fun. Lord, I bless for Corona to end and all the Corona people so they can be healthy again. Lord, thank you, Lord, for giving us the doctors who are very hardworking and are trying to change the world. Lord, now we want to end our Sunday school. And thank you for giving us the Holy Spirit, the wisdom of grace, so we can have faith in you. And thank you, Lord, for making us amazing. And I thank you, Lord, that you encourage us to change. Amen. Nah kids, Sunday School kita hari ini sudah selesai. Semoga kids semua having fun lewat praise and worship, belajar firman, dan juga buat art and craft. See you di Sunday School minggu depan ya kids. Bye-bye. Happy Sunday semuanya. God bless you and stay safe. Dadah.